Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Metafor You, kembali lagi dengan saya di channel Metaforsec. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Adapun jika ada sakit, semoga penyakitnya bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu tools untuk melakukan vulnerability scanning yang bernama Nuclei yang didevelop oleh Project Discovery di GitHub. Bisa teman-teman baca di sini, Nuclei itu adalah fast and customizable vulnerability scanner based on simple YAML based DSL. Jadi Nuclei ini adalah vulnerability scanner yang bisa di custom sesuai kemauan user ya. Yang template itu berdasarkan YAML. YAML itu kayak semacam ekstensi file ya, kayak semacam ya isinya buat gini doang sih, yang isinya teks. Tapi template ini bisa kita edit semau kita. Contoh, kita bisa bikin template yang khusus buat nyari XSS doang, atau khusus nyari SQL injection doang. Jadi kerennya Nuclei itu di situ ya. Jadi kita bisa membuat template sesuai kemauan kita sendiri. Dan cara jalaninnya bisa teman-teman lihat di sini ya. Dan untuk instalasi fullnya teman-teman bisa cek di deskripsi aja. Karena saya udah jelasin lengkap di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal copy-copy aja ya kalau di deskripsi. Kalau install kayak gini doang sebenarnya sih teman-teman membutuhkan Golang dan tinggal masukin komen go install ini dan tinggal dijalanin aja. Dan juga ini adalah target aplikasi yang akan saya coba scan menggunakan Nuclei. Nama aplikasi itu adalah Damn Small Vulnerable Web App. Aja kita cek Small Vulnerable Web App. Ada dokumentasi di sini nih. Saya dapat dokumentasinya dari sini di artikel. Dari artikel blog.appsecco.com. Cara install pakai Docker sih saya. Tinggal di Docker pull dan tinggal dijalanin aja. Dan instalasi lengkapnya saya share di deskripsi. Oke, dan sekarang kita akan langsung untuk mencoba praktek menggunakan Nuclei ini ya. Dan di sini saya udah ada di terminal Linux ya. Ini sebenarnya terminal Linux walaupun saya jalanin di Windows. Karena ini udah saya connect-kan ke Kali Linux. Jadi sama aja ya kalau teman-teman pakai Kali Linux juga. Ini tampilannya doang Windows, padahal ini terminal adalah terminal Linux ya. Oke, sekarang kita akan langsung ngetes aja Nuclei. Kita akan coba membahas Nuclei itu mulai dari template-nya dulu. Saya akan coba ngakses template Nuclei. Misal ini nih, contohnya ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, di sini Nuclei itu ada banyak template ya. Yang ini saya akses adalah CVE 2022 doang. Sebenarnya ada banyak sih CVE yang disimpan di Nuclei. Mulai dari CVE tahun 2000 sampai tahun 2022. Jadi CVE itu adalah semacam CVE itu kayak apa ya? Kayak macam fitur yang untuk mempermudah developer atau mungkin pentester untuk mengetahui sebuah kerentanan. Jadi masing-masing kerentanan itu ada kodenya ya teman-teman. Contoh, misal kerentanan XSS di WordPress itu CVE berapa. Nah, ini CVE itu dimulai dari tahun 2000. Misal kalau CVE 2000 berarti CVE-nya itu dikeluarkan tahun 2000. CVE 2022 berarti dikeluarkan tahun 2022. CVE misal 2012 berarti dikeluarkan tahun 2012 dan seterusnya ya. Jadi saya akan ngambil contoh kerentanan yang ada di tahun 2022 ini aja. Contoh saya akan coba ngambil CVE 2022-0378. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kalau pakai YAML template ini, YAML base template, bisa dilihat severity-nya itu udah kita tulis duluan ya. Severity-nya adalah medium. Jadi kerentanan yang disimpan di dalam template ini adalah medium. Jadi kalau kita set Nuclei untuk scanning menggunakan template ini, dia akan mendapatkan kerentanan medium berdasarkan kerentanan ini. Dan kerentanan ini adalah cross-site scripting. Jadi Nuclei itu akan mencari cross-site scripting yang ada di packages microweber. Contoh aja di sini kita cek. Nah, ini adalah cara kerja dari si Nuclei. Base URL ini adalah target yang akan kita scan nanti. Contoh aja kita nggak scan google.com. Jadi base URL ini isinya adalah google.com. Lalu dari google.com itu akan dicek nih apakah dia memiliki
direktori yang sesuai dengan kerentanan ini dan apakah parameter ini bisa diinjek menggunakan payload cross scripting. Jika dia nge-reflected, dia akan ngasih tahu Nuclei bahwa ini emang reflected, dan kalau reflected, Nuclei akan memberikan output bahwa kerentanan itu tuh berhasil dieksploitasi. CVE 2022-0378 ini berhasil dieksploitasi dan rentan. Kayak gitu. Dan juga di sini kalau dibaca, ini matches condition, jadi akan disamakan sama Nuclei. Kenapa Nuclei ini memiliki false positif yang kecil? Gara-gara kan kalau kita melakukan request XSS ini, dia akan memunculkan kata-kata on mouse move alert dokumen domain. Jadi dia akan muncul dokumen domain gitu. Nah, terus si Nuclei akan menyamakan dari responnya. Jika respon dari server itu memang memunculkan dokumen domain, dia akan mendeteksi bahwa itu beneran rentan ya. Kalau nggak muncul dokumen domain, berarti emang nggak rentan dan Nuclei akan mengidentifikasi itu sebagai kerentanan yang gagal dieksploitasi atau tidak rentan pada target yang kita set di awal. Oke, mungkin kayak gitu aja sih penjelasan simple dari Nuclei templates. Dan sekarang kita akan coba untuk menggunakan Nuclei. Contoh aja, saya akan coba scan Nuclei dari domain biasa aja. Nuclei min u, terus kita masukin URL-nya aja dan kita enter aja langsung. Dan kita tinggal tunggu si Nuclei ini melakukan scanning vulnerability. Oke, di sini kalau Nuclei engine audit, tenang aja sih, nggak masalah teman-teman. Nanti tinggal di ini aja, di update dengan cara Nuclei strip update. Abis ini kita akan ngetes ya. Nah, di sini dia udah menemukan beberapa informasi yang ada pada target ya. Contohnya adalah PyP server detect. Jadi dia udah nggak detect server PyP server ini. Terus ke detect juga dia menggunakan Python. Dan ini adalah beberapa informasi yang didapatkan. HTTP missing security headers, contohnya X-frame option. X-frame option ini berarti ini tuh kemungkinan besar bisa diserang menggunakan serangan clickjacking karena nggak ada protectionnya. Nah, yang ditemukan di sini kan baru yang kerentanan informational atau kerentanan yang nggak terlalu berdampak. Yang kerentanan yang berdampak itu adalah kerentanan yang memiliki severity low, medium, high, dan juga critical. Kalau kayak gini doang info atau information lagi ini berarti bukan kerentanan yang perlu dikhawatirkan ya. Cuman lebih baik untuk di-fix juga ya kerentanan ini. Nah, jadi dari target yang kita temukan ini kita simpulkan bahwa dia nggak menemukan kerentanan yang memiliki dampak gitu kayak kerentanan low, medium, high, critical. Tapi ini belum tentu juga ya karena kita bisa nge-scan via parameter juga. Bisa aja kalau dari luar doang nggak rentan, bisa jadi di dalam parameter itu rentan. Contoh kita ngetes cross scripting ini ya. Dan di sini akan langsung ada parameter v ya. Coba kita copy. Sekarang kita akan langsung coba aja. Kita akan ngetes via parameter sekarang. Cara sama sih kalau pengen pakai parameter juga. Bisa Nuclei min u kayak gini ya tapi. Jadi ini sama aja sebenarnya sih, cuman ini cuma saya tambahin parameter. Jadi dia nge-scan apakah parameter v ini vulnerable atau enggak. Oke, sini bisa teman-teman lihat dia akan ngeload 4400 template. Jadi bisa teman-teman lihat di sini dia Nuclei ini ngedetect bahwa URL yang kita sertakan dengan parameter ini merupakan atau memiliki kerentanan ya, memiliki kerentanan yang ditemukan. Contohnya aja kerentanan CVE 2011 ini, misal CVE 2008 dan lain-lain ya. Nah, ini kerentanan ini kayaknya sih cross scripting, gara-gara kelihatan di sini ya, dia nge-inject payload script alert dokumen domain. Nah, enaknya dari Nuclei ini juga ini ya. Abis dia menemukan kerentanan, dia langsung otomatis nge-inject payload ya. Jadi kita tinggal ngakses link yang dikasih sama si Nuclei ini. Contoh kita akses ini, dan dia langsung memunculkan payload. Kenapa? Gara-gara si Nuclei udah otomatis nge-inject payload XSS ini ya secara otomatis. Jadi kita tinggal ngakses doang. Jadi dia bukan sekedar ngasih tahu bahwa ini tuh ada kerentanan, tapi sama dia nggak dicoba. Nah, kayak contoh tools yang kayak gitu semua tadi WP-Scan ya. Nah, kalau Nuclei dia menemukan kerentanan, sama aja langsung dicoba. Kalau rentan, sama aja langsung dikasih tahu kalau ini rentan. Dan dia langsung ngasih tahu parameter atau endpoint yang rentan sama kerentanan tersebut. Dan juga kalau kerentanan tersebut membutuhkan payload, dia langsung ngasih payload. Jadi kita tinggal ngakses linknya,
link yang udah diinjek payload. Jadi kalau diakses dia langsung munculin pop-up XSS kayak gini. Oke, bisa teman-teman lihat di sini ya. Dan juga contoh kita ngetes yang lain, misalnya contoh apa ya? File inclusion deh. Kita coba cek kerentanan file inclusion. Coba kita nuklei lagi, nuklei min u. Nah, kita cek lagi apakah dia menemukan kerentanan lagi dari parameter include ini ya. Kita tes. Jadi nuklei itu kalau misalkan dia nggak menemukan kerentanan bukan berarti si nuklei gagal untuk mencari kerentanan. Teman-teman bisa coba aja nge-scan si nuklei, suruh nge-scan parameter juga. Kadang mereka juga bisa nemu juga ya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat di sini. Dia langsung menemukan kerentanan high ya dari file inclusion ini, tapi namanya iLog Nano. Ini sebenarnya kerentanan file inclusion sih. Kalau diakses, coba kita akses kerentanannya high. Dia langsung memunculkan semacam informasi yang harusnya nggak boleh bocor ya ke publik. Nama kerentanan adalah file inclusion. Nanti akan kita coba bahas juga ya. Ini juga nih sama sebenarnya sih. Cuma ini lebih lengkap aja ya. Ini kerentanannya kayak gini. Oke. Jadi sebenarnya sama aja sih. Lalu yang ketiga nih kita akan ngetes si nuklei ini biar dia nge-scan cuma kerentanan yang cuma low, medium, high, critical. Kalau teman-teman lihat di sini dia itu cuma nge-scan kerentanan, dia juga maksudnya dia nge-scan semua kerentanan ya. Baik kerentanan yang nggak berdampak kayak kerentanan informational ini dan juga kerentanan yang berdampak. Nah, karena kalau kerentanan informational ini kan jarang diterima gitu loh. Kalau misal teman-teman ikut program bug bounty atau mungkin ikut project pentest, kalau teman-teman menemukan kerentanan informational gini biasanya itu nggak diterima. Yang diterima hanya kerentanan yang berdampak langsung kepada web application. Dan di nuklei kita bisa ngefilter itu ya. Cara filter itu teman-teman bisa nambahkan perintah severity low, medium, high, critical. Terus kalau saya biasa ditambahkan min o. Min o ini apa? Adalah output. Jadi habis si nuklei ngedetect kerentanannya, dia langsung menyimpan kerentanan yang ditemukan ke dalam file hasil.txt. Dan di sini dia akan cuma nge-scan kerentanan yang low, medium, high, dan critical. Nah, gara-gara dia nge-scan semua kerentanan, baik yang informational, jadi template yang dia pakai itu adalah 4000 dan ini akan sangat berat. Dan sekarang kita akan cek apa bedanya kalau kita cuma nge-scan kerentanan low, medium, high, critical. Jadi kita cuma nge-scan yang berdampak doang. Nah, kalau kita nge-scan yang berdampak doang, yang template yang dipakai itu cuma 2000. Sedangkan ini 4000. Dan ini 4000 ini sangat berat ya. Jadi cukup meringankan beban. Lagian kalau informational ini kan juga nggak terlalu dipakai ya gitu ya. Informational tuh nggak terlalu penting lah ya. Jadi kita ambil yang penting-penting aja. Jadi kita cuma mencari kerentanan yang berdampak. Yang nggak berdampak kita abaikan. Jadi kita cuma nge-scan pakai 2000 template atau 2000 komen lah ya. Jadi cuma nge-scan pakai 2000 komen yang udah dibuat oleh si nuklei ini. Cuma kerentanan yang memiliki dampak yang tadi kita coba baca-baca di nuklei template di awal tuh. Kan bisa teman-teman lihat ada severity medium. Medium severity-nya itu disertain di situ biar bisa difilter. Nah, di sini jadi yang muncul tuh cuma 3 ya. Ya, karena kerentanan yang memiliki severity low, medium, high, critical itu cuma 3. Sedangkan di sini ada banyak, tapi kerentanan yang informational atau kerentanan yang nggak berdampak juga dimasukkan. Dan di sini kita bisa lihat ada file hasil.txt. Kita bisa akses aja nano hasil.txt dan dia langsung menyimpan kerentanan yang mereka temukan di sini ya. Nah, kayak gitu. Dan satu lagi saya pengen nge-sharein aja sih, sekadar nge-share. Menurut saya ini adalah macam kombinasi yang bagus untuk nuklei. Yaitu kombinasi tools subfinder, tools HTTPX, dan juga tools nuklei. Nah, kita akan coba ngetes aja ya. Subfinder teman-teman bisa install dengan cara 2 pt install subfinder. Nah, pokoknya kalau yang instalasi udah saya sertai di deskripsi lah ya. Nah, teman-teman kalau bingung install di mana, teman-teman bisa cek di deskripsi aja. Ini adalah salah satu combo nuklei yang bagus menurut saya.
Ini kalau teman-teman ikutin juga nggak apa-apa. Kalau pengen ikutin ya silakan. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Gara-gara ini sebenarnya ya cuma tambahan aja sih. Bagaimana cara memaksimalkan nuklei yang terbaik ya, gitulah. Contoh aja saya akan ngetes pakai domain metafarsec.com aja misal. Dan saya ngasih main.o ini output biar dia tersimpan di dalam file subdomain.txt. Oke. Jadi semua subdomain yang dimiliki Metafarsec akan tersimpan di subdomain.txt. Ini contoh subdomain yang dimiliki oleh Metafarsec. Oke, kayak gini. Dan juga saya akan melakukan filtering terhadap subdomain yang aktif. Kalau di real case, subdomain yang kita enumerasi itu nggak semuanya itu aktif. Jadi kita harus filter menggunakan tools HTTPX. Contoh subdomain. Nah, kayak gini. Jadi si HTTPX ini akan nge-scan subdomain sini, subdomain.txt ini akan di-scan sama dia, terus akan disimpan menjadi file aktif subdomain.txt dengan min reads 200. Jadi dia cuma nge-scan website atau subdomain yang memiliki respon 200 aja. Jadi bisa teman-teman di sini di aktif subdomain. Ini adalah kumpulan domain yang udah difilter, dicek apakah ini aktif atau enggak. Nah, dari ini kita bisa bikin nuklei ini nge-scan semua domain ini secara sekaligus dengan cara, kalau saya bisa gini, cat aktif subdomain.txt. Nah, gini aja langsung nih. Jadi dia akan nge-scan semua domain yang tersimpan di aktif subdomain.txt dan juga dia akan menggunakan template nuklei templates yang udah disediakan dengan dia coba memunculkan severity low, medium, high, critical dan hasilnya itu akan tersimpan di hasil.txt atau saya ganti jadi hasil nuklei.txt. Kayak gini sih. Oke, kalau udah kita tinggal nunggu dan kita tinggal ngecek hasilnya di hasil nuklei.txt ya. Kayak gitu sih, penjelasan simple dari nuklei beserta cara memaksimalkan nuklei yang terbaik gitu ya kalau menurut saya. Oke, mungkin cukup sekian aja sih video saya kali ini yang membahas tentang nuklei. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.